Bro. Oke. Selamat malam, Bang. Bang, menanggapi yang sekarang ini lagi viral nih, ada seorang perempuan yang katanya dicabuli oleh oknum Habib yang dengan inisial HRA. HRA itu kalau menurut Abang sebagai pemerhati hukum itu gimana tuh, Bang? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, untuk rekan-rekan media, kita ulas dulu pokok permasalahan apa yang sebenarnya terjadi ya. Sekarang kan yang viral sekarang ini seorang Habib mencabuli seorang gadis ya atas nama Kori ya, yang dilakukan oleh oknum Habib bernama HRA. Itu kan yang booming ya. Iya. Nah, sebelum saya masuk ke pokok permasalahan, saya cuma menghimbau kepada seluruh kita netizen ya. Tolong kalau mencermati pokok permasalahan ini jangan selalu membawa-bawa ke agama ya. Mau agama Islam, mau agama Kristen, agama apapun itu. Ini kan pelakunya kan oknum. Saya nih beragama Kristen ya. Tapi saya nggak suka orang-orang di luar daripada Muslim itu seolah-olah mendiskreditkan agama tertentu. Kebetulan agama Habib ini agama Muslim. Ini kan nggak ada hubungannya. Setiap agama ya selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan kebajikan kepada seluruh umat manusia. Itu udah hukumnya. Ya tolonglah kita jangan jadi merusak tatanan kita berbudaya, beretika, malah jadi dosa buat Anda untuk menzolimi agama lain yang tidak berdasar. Nah sekarang saya pengen tanya, apakah oknum daripada Habib ini kebetulan yang Muslim tuh berbuat itu, yang di Kristen nggak ada? Ada aja. Ya. Jangan kita angkat terus bawa ke junjungannya, kemudian siapa ininya asal muasalnya nggak usah lah, ini kan oknum. Tidak semuanya Habib itu ya seperti itu. Banyak juga yang saya kenal Habib yang baik kok. Banyak. Saya tidak membela siapa-siapa ya. Nah, ini yang pertama yang perlu saya ingatkan kepada seluruh netizen. Ingat bahwa kita bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, yang megang teguh Pancasila. Saling menghargailah yang namanya kita umat yang beragama ya, karena apapun alasannya, setiap agama itu pasti akan melakukan kebajikan itu yang diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu mungkin yang pertama dulu ya, saya luruskan. Itu yang kedua. Melihat pokok permasalahan ini katanya dicabuli. Nah, saya mengalir dari hulu dulu ya. Awal mulanya yang saya monitor, yang saya telaah bahwa dia ini ada gangguan mental yang model apa saya juga kurang jelas, karena ada keretakan dengan sang suami. Sehingga dia main Instagram, kenalah dengan seorang Habib dengan alasannya dia mau butuh pencerahan, kajian agama supaya menjernihkan otaknya. Ini loh awal mulanya ceritanya. Dia berangkatlah ke Banten, Serang Banten, dan kemudian Habib HRA ini berada di Jakarta. Ketemulah, diminta supaya ketemu. Yang jadi masalah, kalau memang mau minta kajian agama ngapain mesti di resto hotel? Kalau mau minta kajian agama ya di tempat, di rumah atau di mana dong, sehingga lebih tertata, sehingga apa yang dikeluarkannya juga tidak didengarkan orang lain, sehingga lebih kusuk. Kalau di resto kan banyak orang kan itu. Kemudian yang kedua, kenapa harus datang sendiri ketemu dengan sang Habib? Yang ketiga, kenapa harus malam hari? Ini tolong kita cerna semua nih. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya katakan rumah Habib ini kemungkinan membuat perbuatan yang tercela. Ya, dia juga salah kalau seandainya itu terbukti nanti ya. Tapi tindakan dari Pak Kori ini juga nggak benar juga. Setelah ada percakapan dan sebagainya, istirahatlah. Istirahat, sang Habib mau ke kamar, ini ditanya mau pulang, katanya ke Kramat Jati. Kenapa nggak nginap di sini aja?
Loh, ini sudah malam hari, kalau memang benar-benar dia berpikir itu, kenapa harus nginap di situ? Udah tahu si Habib nginap di situ. Kita sudah menakar, pasti ada hal-hal yang mustahil dan mustahil yang akan muncul, akan timbul. Kenapa sebaik itu Habib untuk nginap di situ? Kenapa dimauin? Nah, di sini yang harus kita kaji dulu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti pokok permasalahan. Setelah mereka masuk kamar masing-masing, nggak jadi pulang ke Ramat Jati. Pertanyaan saya, apakah Korin ini tahu atau menginformasikan kepada suaminya bahwa dia akan nginap di hotel ini? Kalau memang betul-betul dia masih menghargai suaminya. Nah, kemudian masuk dia ke kamar, ada akses tertentu, itu kan sudah harus diduga. Apapun pokok permasalahannya, kalau sudah masuk ke dalam hotel berdua, pasti akan terjadi sesuatu. Kenapa mau? Harusnya menolak dong. Nggak ada alasan karena dia orang terhormat, Habib dan lain sebagainya. Lah si Habibnya sendiri sudah tidak merasa dirinya terhormat melakukan perbuatan itu. Akan begitu. Nah, dengan segala akal bulus kembali lagi, dia adalah oknum, sosok HRA yang melakukan tindakan perbuatan itu. Sosok oknum, siapapun bisa melakukan itu. Jadi jangan bawa-bawa masalah kehabibannya, tapi dia oknum manusia. Ini yang saya mau minta luruskan kepada orang-orang kita itu, karena kebetulan inisialnya Habib dibawa generasi semua Habib, enggak lah. Ada oknum tertentu Habib yang enggak benar, tapi tidak semua. Ada juga Habib yang baik, saya kenal kok. Santun, ya, berwibawa, dan bagus cara dia memberikan ceramah agamanya. Saya suka, saya senang. Nah, sampai terjadi di ruangan itu, mau akal bulus apapun, kalau kau memang betul-betul seorang wanita yang terhormat, kau tidak akan melakukan tindakan itu. Mau dirayu model apapun. Nah, terjadilah peristiwa itu. Namanya dua manusia di tempat yang sepi seperti kayak gitu, yang sama-sama bukan muhrimnya, ya sudah terjadi. Nah, setelah terjadi, ya kemudian si Habib ini menawarkan bisnis atau pekerjaan atau kerjasama. Lo kok jadi terbalik-balik? Tadinya berbicara tentang pengkajian agama untuk menjadikan orang, sekarang masalah bisnis. Nah, si Habib minta supaya ketemu dengan suaminya dan istrinya. Lah, Kori bilang, kenapa harus dengan suami saya? Loh, ini kan sudah jadi terbalik-balik dengan keterangan akhirnya nanti gitu loh ya. Nah, sehingga berjalan terus, akhirnya biarlah si sang HRA ini dengan istrinya, si Kori ini dengan suaminya, tapi di belakang terjadi terus perbuatan itu. Kenapa mau? Ada apa di balik itu? Nah, kalianlah yang tahu. Nah, sampai ke pokok permasalahan kembali, sehingga muncullah persoalan-persoalan ini mengemuka. Kemudian naik panggung permasalahan, disantap sama publik dengan berbagai macam pendapat. Kalau saya mengatakan kedua belah pihak itu salah, nggak ada yang dibenarkan kok. Kemudian bagaimana kriteria hukumnya? Sudah dibuktikan. Bagaimana cara pembuktiannya? Apa cara pembuktiannya? Kan sudah lewat, sudah berlalu. Nah, itu kira-kira menurut pendapat hemat saya ya. Bang, apa bisa dibilang kan emang sekarang lagi marak nih banyak kasus pencabulan anak atau di bawah umur, atau kali ini kan pencabulan yang sudah sama-sama dewasa, yang melibatkan ketua ponpes atau kiai atau segala macam. Bisa dibilang RK ini atau Ratu Kori ini bisa dibilang mau pansos juga kah, ingin apa ibaratnya di blow up beritanya, atau ada indikasi dia emang mau pansus? Yang mau pansus ini siapa sekarang? Ratu Kori itu. Oh. Ya nggak tahu lah, otak pikirannya lah yang mengalir dengan apa yang mau dia bayangkan, dia mau lakukan. Kebetulan tokoh yang dihadapinya adalah tokoh yang kebetulan sudah punya nama, sehingga pada saat di booming langsung menjadi viral kan gitu. Masalah dia mau pansus mau apa itu urusan dia. Yang sangat saya sayangkan, sama-sama berbuat, sama-sama sudah tahu itu salah, ya, sama-sama itu tidak bisa dibuktikan secara hukum. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kalaupun itu terjadi, apa modal dasar pembuktiannya? Kan nggak ada. Karena di WA itu juga hanya bicara tentang masalah ketemu suami istri, kemudian bisnis, kan itu aja. Nah, kemudian pengacara memediasi supaya selesai secara kekeluargaan, ternyata tidak ketemu ujung.
Nah, saya mohonkan dengan sangat juga orang-orang di belakang ini jangan membuat panas suasana untuk mengangkat permasalahan ini yang sebenarnya adalah permasalahan kedua belah pihak. Kemudian yang paling ironis, sekarang muncul suaminya. Kan lucu. Saya juga jadi bingung juga. Tadinya suaminya nggak ngerti kemana istrinya pergi. Sekarang muncul dia mencak-mencak. Saya merasa bahwa saya diangkami oleh Sang Habib. Karena istri saya gini, dulu kemana aja. Makanya kalau memang itu ya selesaikan secara kekeluargaan. Yang paling ironisnya lagi, saya minta kepada siapapun tuh mau wanita mau apa, kalau terjadi masalah orang, jangan lari ke tempat yang justru menghancurkan kehidupannya. Apalagi perempuan wanita larinya ke dugem, larinya ke minuman keras, bukan malah bagus, malah hancur, dimanfaatkanlah oleh orang-orang tertentu sehingga menyesatkan dia atau memanfaatkan dia untuk kepentingan tertentu. Ini harus diperhatikan juga. Jadi harapan saya kepada kita, ya selesaikan saja, nggak perlu ini jadi pokok permasalahan jadi booming seperti kayak gini. Kalau memang bermuara ke hukum, silakan adu data, adu fakta. Apa pokok permasalahannya? Silakan si sang HRA ini juga memunculkan datanya, silakan juga Korem munculkan datanya. Pergunakan kuasa hukum, jadi nggak perlu kita ribut di media segala macam. Selesaikan secara hukum. Kalau saya berpandangan sebagai pemerhati hukum, ya dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Saya mau tuntut siapa? Nah sekarang nih sama dengan mengatakan begini ya, udah tahu macan. Lah kok domba ini masuk ke sarang macan ya dimakan? Kan itu kira-kira. Udah tahu nih bakal berbahaya, saya masuk ke sarang macan pada malam hari, meminta kajian agama, pencerahan rohani, ya rohani bukan rohani yang tercerah, ya semuanya, yaitu ambiar, jadi nggak jelas. Itu kira-kira yang dapat sampai kepada media, ya. Bang, sebagai pemerhati hukum, Bang, apabila berlanjut ke jalur hukum antara pihak perempuan dengan pihak si Habib nih, Bang, untuk pasal-pasal mungkin yang bisa dikenakan tuh, kira-kira sebagai pemerhati hukum tuh apa tuh, Bang? Substansinya, ya. Kan ini tidak ada unsur paksaan. Ya kan katanya dicabuli, Bang, dicabuli berarti ada unsur Saya kekerasan. katakan ini tidak dicabuli. Kalau dicabuli ada upaya paksa. Ada upaya paksa, ingat loh ya. Dengan serta-merta upaya paksa, dengan cerita yang saya dengar juga bukan upaya paksa. Oh ditanyakan dulu kok, apa sering sama perempuan lain gini, setelah itu terjadilah peristiwa itu. Mana upaya paksanya? Apa kamu nikmati? Kata dia bilang saya nggak nikmati, tapi kan nggak ada upaya paksa. Upaya paksa sampai merobek atau segala macam, sampai menghaniaya, menimbulkan bekas kepada yang bersangkutan, itu namanya mencabuli. Nah, kalau ini bukan mencabuli namanya, apalagi yang dilakukan sesama-sama orang dewasa. Gitu loh kira-kira. Namun demikian nanti silakan, saya tidak mau masuk menolak kepada substansi yang pokok, kan masing-masing kan silakan kalau mau menggunakan pengacara silakan saja. Apa pokok permasalahan yang disampaikan oleh Kori sebagai korban, silakan saja dituangkan pada pengacaranya. Kemudian pengacara pada sang HRA ini juga siap untuk mengcounter itu. Tinggal nanti dihadapkan kepada penyidik. Nanti kan dilihat nanti dari CAT-nya, dari apanya, hasil pembicaraannya, kemudian mengarah kemana. Walaupun secara sepintas sudah dijelaskan perjalanan Kori dari Medan ke Jakarta, ke Tangerang sampai ke Jakarta, ketemu dengan dia. Nah, cuma yang saya sesalkan yaitu kalau memang betul niat kita mau pencerahan agama nggak di hotel, nggak di resto, ya. Itu kan resto hotel, nggak malam hari, harusnya di rumah dong, di mana tempat Habib itu berada, itu baru pencerahan agama. Kalau di resto bukan pencerahan agama, itu namanya nongki, gitu loh. Kira-kira gitu ya. Ya, oke. Ada lagi. Oke, makasih, Bang. Makasih.